Nah, saya mau izin rekam dulu ya, guys, karena ini akan menjadi menarik dan spektakuler. Nah, kita langsung masuk nih ke perkenalan pembicara kita, gitu ya. Mungkin bisa Kak Sunaina bisa open cam dan open mic nggak ya? Kameranya nggak bisa deh. Oke, wait a minute ya, Kak. Oke, coba diulang, bisa nggak ya, Kak? Sudah. Oke, mungkin boleh perkenalan sedikit dulu, Kak, tentang siapa nih Kak Sunaina ini, dan bisa di-spill dikit-dikit gitu ya. Oke, hi everyone. Nama saya Sunaina. Saya ini mom of two girls, tapi sebelumnya sudah bekerja lama di Indonesia. Pekerjaan pertama saya di PwC, kerjaannya tax, di bidang tax. Untuk 4 tahun, setelah itu pindah marketing untuk 3 tahun. Habis itu saya pindah lagi nih ke PwC untuk 1 tahun, baru pindah ke EY di Australia, di bidang yang sama. Wow, keren banget nih. Siapa nih yang pengen juga kerja di luar negeri gitu ya, nih di Australia gitu ya. Di sini, berarti tadi Kak Sunaina itu kerjanya ada di bidang pajak, iya gitu ya, di marketing juga iya ya, Kak? Iya, sempat pindah marketing, terus balik lagi ke pajak. Oke, wait a minute. Ini kok aku tidak wait. Oke. Nah, ini udah. Nah, eh oke, berarti kita langsung mulai aja kali ya, Kak, untuk pemaparan materi ini. Sudah siap? Iya, ayo, let's do it. Oke, nah jadi topik kita hari ini adalah tentang beradaptasi di dunia pekerjaan ya. Nah, ini kan tadi Kak Sunaina udah cerita tadi gimana sedikit gitu ya tentang bagaimana tadi dari pajak, terus ada marketing juga gitu ya. Dan bahkan banyak berurusan dengan berbagai macam klien juga gitu ya, perusahaan juga. Mari kita simak saja ya langsung ke pemaparan materinya. Nah, kita langsung mulai saja dan dipersilakan ya, Kak. Ya, oke. Jadi hari ini kita akan bicarakan gimana sih caranya bisa beradaptasi di dunia kerja dan mungkin lingkungan kerja yang berbeda-beda ya. Yang pertama itu kalau dari experience saya sendiri, siap-siap aja belajar yang banyak. Belajarnya apa? Ya mungkin tentang company-nya sendiri. Company-nya tuh ngapain sih? Terus company-nya itu kerjaan kalian apa sih yang akan dikerjakan? Siap-siap aja belajar semua dan sering-sering bertanya dengan rekan-rekan yang lain ataupun teman yang sudah bekerja di company atau industri yang sama. Yang penting juga itu mengenali industri apa sih yang kalian akan work for ya. Industrinya apa? Boleh di Google atau di research tentang industri itu. Biasanya pekerjaannya seperti apa sih? Apakah lebih perlu komputer, apa yang perlu nulis, atau lebih ke sales admin itu perlu dipahamin sih sebenarnya sebelum masuk kerjaan. Yang ketiga itu menurut saya yang penting juga itu gimana sih cara bekerja di lingkungan atau in a team. Bukan kerja sendiri ya, kerja dengan bareng-bareng dengan teman-teman yang lain di kantor. Itu memang kadang itu bisa juga agak sulit ya. Lebih enak kadang memang kerja sendiri. Cuman kalau harus kerja di tim itu gimana sih caranya bisa beradaptasi dengan mereka? Kan semua orang kan sifatnya beda-beda ya. Jadi kita harus bisa sabar, dan ya bisa juga mengenali apa yang mereka suka dan tidak suka. Itu semua ya bukan ekspektasinya ya udah pasti bukan di hari pertama bisa semua ya. Tapi ya itu harus di keep in mind aja kalau ada beberapa hal yang harus dipelajarin sebelumnya. Ada juga sebelum hari pertama juga ya kita harus bikin list ya mau tanya apa aja ya. Misalnya timnya siapa, laporannya ke bos yang mana, dan pekerjaannya apa sih, jam waktu kerja, atau mungkin entar kalau lunch-nya di mana, jadi entar pas hari kedua dan berikutnya udah nggak bingung lagi. Untuk hari pertama juga,
kita harus banyak istirahat sebelumnya, biar hari pertamanya nggak kagok dan nggak terlalu ngantuk ya. Terus ada juga kalau dari pengalaman saya sendiri, kita lebih enak kalau udah tahu misalnya company-nya tuh pakai Microsoft Word atau pakai tools-tools yang lain yang belum pernah kita cobain. Disarankan ya dicobain dulu di rumah. Dicoba-coba mainin dulu Microsoft Word atau Excel atau PowerPoint, apapun itu tools yang dipakai di perusahaannya. Menurut saya itu sangat penting sih. Jadi di hari pertama itu kita udah nggak bingung-bingung lagi, bisa langsung aja mulai kerja. Terus yang paling penting juga itu first impression ya. First impression will always last. Jadi jangan lupa kalau impresi pertamanya buruk itu selamanya mungkin diingat-ingat terus. Kita harus coba kasih kesan pertama yang bagus. Misalnya gimana sih cara introduce yourself, pengenalin diri kalian ke teman-teman atau ke rekan kerja ataupun ke bos. Gimana mengenalin tim kalian, apa yang bisa ditanya, pertanyaan-pertanyaan yang sopan, mungkin kayak apa sih hobinya, kalian umur berapa, kalian kerja di mana, gimana pekerjaan di sini, yang biasa-biasa dulu. Entar kalau udah dekat, ya entar kan itu pertanyaannya bisa lebih personal, tapi ya obviously not on the first day ya. Habis itu yang sangat penting untuk saya juga energi positif. Harus positif di hari pertama. Karena kalau energinya dari kalian udah negatif, kayaknya yang lain di sekitar kalian juga mungkin agak males ya ntar ya. Jadi sebisa mungkin coba kita positif-positif aja ke kantornya. Dan menunjukkan sikap yang antusias. Itu maksud saya juga kalau kita bersemangat dan positif dan bersemangat dan coba menunjukkan kalian itu siapa dan kalian itu ready untuk bekerja di perusahaan itu. Dan yang terakhir itu kita harus mendengar dan belajar dan mengamati apapun yang terjadi di hari pertama itu, apapun yang dibilangin dengan cara kerja. Misalnya kamu lagi diajarin dengan ini nih cara kerjanya kita begini. Kita punya resources kayak client-client file yang bisa kalian baca-baca dulu. Tolong dibaca, karena itu akan sangat membantu di kedepannya. Karena kerjaan kalian mungkin bisa aja mirip-mirip sama yang pernah kalian dikerjakan sebelumnya. Jadi saya saranin baca-baca apapun yang dikasih untuk dibaca dari company-nya, gunakan pengetahuan kamu yang sebelumnya dari kerjaan sebelum atau dari university, apapun yang kamu pelajarin kalau bisa digunakan, langsung aja digunakan, nggak usah malu-malu. Kalau salah itu nggak apa-apa. Biasanya the first month, the first 2-3 months itu sangat dimaklumin. Yang penting kamu kasih lihat effortnya. Kalau kalian itu lagi coba. Gitu sih. Itu tips-tips di hari pertama untuk saya ya. Kalau untuk saya itu, ya waktu itu kalau saya agak-agak sok-sok tahu, tapi ternyata nggak tahu, itu sih sangat memalukan juga sih. Jadi coba aja do as much as you can, dan kalau tidak ngerti atau tidak bisa, langsung tanya aja. Pasti akan dibantu. Topik yang kedua itu tips-tips untuk mengenali industri atau pekerjaan yang baru. Gimana sih dari pindah, kalau saya dari teks pindah ke marketing, kok bisa? Gimana ngertinya? Kok bisa tiba-tiba nggak pindah ke situ? Apakah nggak bingung? Iya, bingung banget sih hari. Saya coba apply saja. Ternyata dapat. Dan sebelum interview itu saya memang agak kagok, gimana ya? Ini marketing, saya nggak tahu apapun tentang marketing. Akhirnya saya coba-coba research online tentang kerjaan itu, ataupun menanya-nanya orang yang tahu dengan pekerjaan itu, sering berbicara, Google, tanya orang, dan kalau misalnya tahu teman yang kerja di perusahaan itu, silakan aja ditanya, ini gimana sih pekerjaannya, biasanya ngapain aja, lingkungan pekerjaannya gimana, apa yang kamu perlu tahu, apa yang
pro and cons-nya lah istilahnya. Itu mungkin sangat penting untuk kalian biar bisa prepare on the first day juga, atau mungkin kalau kalian merasa oke, kayaknya ini bukan untuk saya deh, or this is maybe ini boleh dicoba. Jadi ada baiknya kalian itu melakukan research dan berbicara atau ketemu orang. Di slide berikutnya saya ada juga ngomongin tentang dengerin podcast. Kalau ada podcast yang tentang perusahaan yang misalnya marketing gitu, dengerin aja mereka tuh ngomong ini apa gitu. Siapa tahu nambah ilmu aja sih. Mungkin bisa berdiskusi dengan teman yang sudah di bidang itu dan bertukar pikiran. Dan juga baca buku. Siapa tahu ada buku yang bisa membantu. Kayak misalnya pas saya itu kemarin kerjanya marketingnya khususnya di CRM. Itu Customer Relationship Management ya. Jadi gimana caranya kita bisa memuaskan customer dan juga menambah revenue buat company tertentu. Itu saya Google, banyak banget informasinya. Dan kebanyakan informasi yang saya dapat dari Google bisa dipakai untuk interview untungnya ya. Dan juga membaca buku-buku, dan itu sangat membantu lah untuk mengertiin gimana sih cara kerjanya si CRM itu. Strategi-strategi yang dipakai untuk CRM itu misalnya seperti apa sih? Itu sebenarnya memang dasar basisnya udah ada di Google juga. Gitu. Ntar tinggal aplikasinya aja kan itu bisa dipelajari pas sudah mulai kerja juga. Oke. Terus untuk yang topik berikutnya itu, gimana sih cara bekerja in a team ya, di lingkungan yang baru. Gimana caranya untuk bekerja di tim. Oke, jadi untuk saya itu paling penting mengenali tim kalian, seperti yang saya bicarakan tadi itu, mengenali tim kalian dan atasan kalian. Itu penting sekali untuk tahu paling nggak nama mereka, pekerjaan mereka, siapa sih namanya, ataupun kalau memang orang tim kamu, tanya aja hobinya ngapain, biasanya untuk lunch kalian kemana, paling nggak kalian coba ikut lunch bareng biar bisa dekat dengan timnya. Komunikasi itu paling penting. Komunikasi menurut saya itu is the key ya. Because kalau nggak ada komunikasi, tentunya kalian juga nggak akan belajar dan nggak akan tahu tim kalian sendiri. Berusaha mengingat nama dan profil anggota tim. Itu nama sih penting ya. Dan paling nggak mereka misalnya are they married, apa single, atau punya anak. Ntar kalian bisa ngelanjut pertanyaan dengan tergantung profilnya apa. Terus selanjutnya yang makan siang dengan tim dicoba aja, coba sering-sering ikut makan siang bareng, atau enggak palingan ngopi-ngopi bareng atau duduk bareng, jadi kalian bisa dekat dengan tim kalian. Dan ya tentunya bekerja sama. Just be positive, just coba bekerja bersama, dan jangan takut dan jangan malu. Soalnya kalau kalian pendiam, seperti saya dulu itu, nggak kemana-mana jadinya. Stuck di situ aja dan susah mempunyai teman dan bekerja di tim juga. Jadi dicoba lebih sering berbicara dan just open yourself. Oke. And terus tips-tips apa sih untuk beradaptasi di lingkungan kerja baru? Ini sebenarnya sih ngerekapin yang saya bicara tadi ya. Siap untuk belajar. Just be open-minded. Just kayak apapun yang diajarkan, dimasukin aja dan didigest, dan kamu harus siap-siap aja belajar banyak. Harus memiliki pemahaman tentang industri pekerjaan kamu sebelum masuk. Paling enggak ya seminimal mungkin mengerti sedikit lah tentang industrinya dan kerjaan kamu itu ngapain sih. Dan juga ya mengenali tim itu juga penting karena mereka yang akan membantu kamu sehari-harinya di pekerjaannya. Dan sering-sering aja diskusi dengan rekan kerja maupun di kantor kalian atau di kantor lain atau siapapun teman kamu yang mungkin
lagi bekerja, mengerti situasinya, ataupun di industri yang sama, pasti aja bisa ada pertukar pikiran yang bisa kalian pakai juga informasinya. Nah, ini yang paling interesting, kesalahan yang sering dilakukan saat beradaptasi di lingkungan pekerjaan. Ini semua tips-tips kesalahan dari saya sendiri sih sebenarnya. Jadi tidak ada persiapan di pekerjaan saya. Yang pertama itu zero. Saya benar-benar tidak bersiap-siap. Saya pikirnya, oh ya udahlah, hari pertama palingan nggak disuruh ngapa-ngapain. Saya main masuk aja, tidak tahu industrinya apa. Tahu aja itu pajak, tapi hanya sekian tahu pajak, tapi saya tidak tahu pajak Indonesia itu seperti apa, dan regulasinya saya juga tidak pernah baca. Dan itu sangat merugikan di hari pertama saya. Seperti saya bilang, first impression itu will always stay. Jadi susah banget mengganti impresi pertama kalian di pekerjaan. Tidak memahami industri yang kamu bekerja. Itu juga a big no. You should know apa ya, sedikit lah paling nggak tentang industrinya, dan tidak terorganize. Harus banget kalian organize yourself ya. Jadi kayak kayak apa yang kamu mau tanya, apa yang kamu mau lakukan di hari pertama, apakah siap-siap belajar, siap baca, dan siap ya bertanya lah ya. Dan tidak mengambil peran dalam tim. Itu juga a big no. Kayak misalnya cuman diam-diam aja dan nggak mau bantuin tim atau nggak mau melakukan apapun, apa diam-diam di pojokan aja, itu kayaknya itu is a big no. Itu susah banget jadinya kalau beradaptasinya. Dan komunikasi, again, kalau kalian diam-diam aja, itu kayaknya bakalan susah untuk untuk adaptasi di lingkungan yang baru. Dan tidak menghargai waktu orang lain. Itu sangat penting ya. Orang itu bekerja kan juga capek. Jadi kalau kalian suruh nunggu-nunggu dan kalian tidak ada, itu juga bikin kesel orang sih. Itu is a big no. Jadi ya respect each other aja and just work together sebisa mungkin. Itu sih. Any questions? Oke, sudah selesai ya, Kak, pemaparan materinya dan sharing pengalaman tadi, mulai yang paling melekat di saya tuh tadi adalah first impression ya, Kak. Jadi Iya. apalagi hari pertama harus mempersiapkan, seperti tadi harus tahu industrinya seperti apa, regulasi dari bidang yang kamu kerjakan tuh apa, gimana operasinya, itu penting banget. Terus juga tadi adalah gimana caranya berkolaborasi ya dengan tim lain atau di dalam tim sendiri juga, apalagi poin mengenai tidak menghargai waktu orang lain, tidak berkomunikasi dengan baik, itu pun bukan persoalan tentang pekerjaan saja ya, tapi seperti lunch bareng, makan siang bareng, atau sekedar basa-basi ya untuk nanya di mana sih biasanya kalau makan siang gitu kan. Iya. Oke, menarik banget sih untuk sesi kita malam ini ya guys ya. Nah, kita sekarang akan langsung masuk ke sesi Q&A, dan ini udah banyak banget loh Kak yang nanya di sesi Q&A, bahkan satu pertanyaan tuh udah borongan nih. Satu orang tuh langsung nanya 3 poin lah, 2 poin lah. Tapi mari kita coba cek satu-satu lah ya, siapa yang mau kita jawab. Mungkin kita dari tim kami ya, sudah ada Seiren yang bakal share pertanyaan yang mau kita jawab di kolom chat. Jadi Kak Sunaina bisa juga lihat pertanyaannya. Di sini saya mau bacain dulu ya. Jadi ini dari Kak Rauf. Ini pertanyaannya adalah, perlu nggak sih suatu perusahaan menyediakan wadah untuk program pengembangan skill bagi para pekerja barunya, utamanya yang fresh grade? Itu pertanyaan pertama. Walaupun logikanya perusahaan pasti mencari kandidat yang berpengalaman. Nah, itu. Nah, lalu bagaimana dengan yang fresh grade?
minim pengalaman, praktik, dan materi yang dipelajari waktu di sekolah kurang mencukupi untuk siap di dunia kerja. Jadi itu sebenarnya pertanyaannya satu sih. Intinya perlu nggak mengembangkan skill bagi para pekerja barunya, terutama bagi fresh grad. Nah, pertanyaan berikutnya adalah adaptasi apa yang harus diterapkan bagi perusahaan dan job seeker fresh graduate selain belajar otodidak ya, karena belajar otodidak kadang perlu bahan atau alat fisik sementara. Wah, ini pertanyaannya cukup kompleks ya. Ini seperti bertanya kepada stakeholder ya. Antara harus ada pemerintah, swasta, dan para pemangku kepentingan lainnya. Jadi mungkin kalau bisa dirangkum, intinya tuh perusahaan tuh ada nggak sih yang suka nyediain wadah atau upskilling gitu ya, upskilling untuk para pekerja barunya, terutama yang fresh grade. Terus sebenarnya perusahaan juga perlu beradaptasi nggak sih sama si fresh grade ini, dan job seeker juga harus kayak gimana menanggapi minimnya pengalaman, tapi perusahaan butuhnya yang berpengalaman. Itu sih, Kak. Oh, iya, kalau misalnya untuk menyediakan wadah untuk program pengembangan skill itu biasanya some company memang ada ya. Kayak misalnya pas saya di PwC itu, the first maybe 1-2 weeks itu harus ikut training full day, dari jam 8 sampai jam 5 itu training selama, kalau saya nggak salah, mungkin 2 atau 3 minggu gitu. Itu memang untuk benar-benar ngajarin kita company rules, company values, tentang PwC, tentang timnya, tentang pekerjaannya, mungkin sedikit tentang highlights tentang tax atau some regulation-nya. Jadi pas minggu keempat udah masuk itu kita udah a bit more knowledgeable ya. A bit more knowledgeable. Tapi kalau untuk company yang perusahaan yang kecil itu saya kurang tahu ya. Tapi saya agree memang mestinya itu ada minimal ya untuk 2-3 hari lah ya. Jadi yang fresh grad pun ntar masuknya juga nggak kagok gitu kali ya. Iya sih. Terus pertanyaan yang kedua apa tadi? Perusahaan harus beradaptasi yang seperti apa? Dan mungkin ini tadi udah kali ya, harus ada trainingnya gitu ya. Cuma kan kalau perusahaan-perusahaan kecil, tadi Kak Sunaina kurang tahu ya. Kurang tahu, Kalau iya. dari job seeker-nya nih, Kak, kira-kira gimana ya cara menanggapi kebutuhan perusahaan yang pengennya kandidat yang berpengalaman gitu ya. Sedangkan ini fresh grade nih, selain belajar otodidak. Oh, ya jadi kalau mungkin dari job seeker-nya ya, kalau saya pengalaman saya sih mungkin kita juga jadi yang nyari kerjanya juga ya jangan bohong kali ya, mungkin bilang aja ya saya memang fresh grad tapi mungkin saya want to learn. Mungkin sometimes job seeker-nya juga harus, kalau memang mereka suka dengan kandidatnya ya udah oke, dicoba aja atau kasih dia chance lah paling enggak ya. Tapi kalau memang biasanya kan kalau job seeker kan kalau nyari yang experience juga pasti kan dia nulis pengalamannya berapa tahun. Paling nggak kita as the employee-nya yang nyari kerja itu dan pengen kerja di situ, kalau memang benar-benar minat, coba aja dihubungin job seeker-nya, siapa tahu bisa dikasih kesempatan untuk dicoba. Jadi intinya coba aja dulu ya. Iya. Karena kalau nggak dicoba, kita juga nggak akan tahu. Iya. Ya, Tuh, menurut saya sih coba belajar sendiri dulu sih sebelum kita mulai interview atau mulai hari pertama. betul-betul ya, sepakat sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Kak. Oke, nah pertanyaan berikutnya adalah dari Kak Zahratunisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana cara kita dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja yang sangat berkebalikan dengan Iya. kepribadian yang kita miliki? Seperti perawat yang harus selalu salam sapa senyum, sedangkan kepribadian yang kita miliki itu adalah orangnya cuek dan malas berinteraksi. Mungkin ya ini cenderung introvert mungkin ya. Iya. Nah, kira-kira gimana tuh, Kak? Well, kalau itu kerjaan yang kamu cintai, you have to be open ya.
You have to do what it's required. Kalau nggak susah. Menurut saya sih itu be open. Kalau itu memang yang kalian mau kerjakan, you have to just do what it takes. Ya, jadi kita harus terbuka gitu ya dengan berbagai macam kebutuhan atau requirements dari si pekerjaan tersebut ya. Betul, karena kalau kita pun misalnya ini perawat, kalau kita jadi pasien ya kita juga nggak mau kan kalau yang subat ya. Betul ya, nantinya jadi nggak sehat nanti ya si Betul. pasiennya. Ya mungkin itu harus di adjust lagi ya ke apa ya, kepribadian kitanya gitu ya. Apakah kita mau nih berkompromi ya, kitanya mungkin cuek atau malas berinteraksi, tapi pekerjaannya membutuhkan kita interaksi. Dan kalau itu pekerjaan yang kalian cintai ya harus diikutin mau gimana. Betul. Kalau enggak kan ya udah tinggalkan. Iya. Betul. Oke. Iya. Nice insights loh, Kak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Rizal Kurniawan Hidayat. Nah, izin bertanya. Tadi kan sempat disinggung bekerja dengan tim dan bagaimana beradaptasi. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana cara disabilitas atau orang yang mengalami keterbatasan itu bisa beradaptasi dengan mudah saat bekerja dengan tim. Nah, bagaimana cara untuk membuat percaya diri di awal? Mungkin Kak Sunaina pernah punya pengalaman nggak ada kolega yang beragam gitu ya background-nya? Kalau tentang disabilitas saya belum pernah sih, jujur aja belum pernah bekerja dengan atau bertemu dengan orang yang mengalami keterbatasan ya. Tapi ini disabilitasnya masalahnya hanya ilmu pekerjaannya atau physical? Sepertinya ini physical sih. Physical ya. Kalau jujur aja sih saya belum pernah bekerja atau mengenali seseorang di tim saya yang ada keterbatasan. Tapi kalau menurut saya harus bekerja dengan orang yang keterbatasan ya gimana caranya ya untuk beradaptasi? Kita harus bisa bersabar dan belajar dari mereka. Tentunya mereka pun pasti punya ilmu yang bisa di-share. Ataupun biarpun ilmunya tentang pekerjaan atau tentang cara hidup, pasti mereka juga melihat hidup dengan cara yang agak berbeda atau maupun sama. Ya paling nggak kita sabar dan coba mengerti dia dan dia akan mengerti kita. Siapa tahu memang cocok bisa bekerja bareng. Dan itu mungkin kita tidak akan tahu kalau tidak dicoba. Oke, betul ya. Jadi kita harus mencoba juga gitu ya untuk reach out juga gitu ya untuk Ya, apa sih kebutuhannya apa gitu ya. Nanti kan pasti ya palingnya dibantu apa yang mereka perlu atau ada yang perlu ada yang ditanyakan. Siapa tahu ilmu dia tentang pekerjaan juga sebenarnya lebih tinggi dari ilmu kita dan kita bisa belajar dari dia juga. Kita tidak akan tahu kalau kita tidak berbicara atau kasih dia kesempatan. betul. Ya, jadi harus disampaikan lah ya kebutuhannya, terus nanti kita juga kita offer apa atau kita tawarkan bantuannya juga apa Iya, biar sama-sama enak lah ya. betul. Ya. Oke. Next questions kita lanjut ke dari Kak Wawan Wahyudin ya. Mengenai perekrutan karyawan oleh perusahaan, kenapa sih perusahaan itu selalu membutuhkan ataupun mencari pelamar yang kriterianya sudah mempunyai pengalaman kerja? Wah, ini kayaknya mungkin Kak Wawan capek gitu ya kalau ngelihat lowongan pekerjaan itu semuanya butuh pengalaman gitu ya. Mungkin kayak gitu ya. Dan bagaimana sih sebenarnya jika kita atau orang yang mau melamar itu nggak punya pengalaman? Wah, ini emang pertanyaan $1 juta, Kak. Ini sering banget ditanyain. Kalau dari Kakak, insight-nya gimana nih? Ya, ada tips kah atau kondisinya apa sih yang membuat perusahaan tuh mencari yang pengalaman? Boleh dijawab, Kak. Ya tentunya kalau tergantung ukuran perusahaan itu ya. Setahu saya biasanya kalau perusahaan yang kecil, mereka memang maunya yang udah pengalaman supaya mereka tidak harus mengajari dan train fresh grad itu. Dan mereka bisa langsung on the go, tidak perlu tunggu-tunggu mereka belajar lagi. Tapi kalau perusahaan yang besar, biasanya mereka punya level-level dan biasanya itu pasti ada opening job for fresh grad itu pasti ada, maupun dia mulainya dari internship.
Tapi kenapa perusahaan selalu membutuhkan itu? Ya tentunya kayaknya tergantung perusahaan itu ya. Again, kalau small size company biasanya mereka hanya langsung mau someone yang udah tahu dan langsung bisa mulai kerja di hari pertama, dan itu tidak bisa di-expect dari fresh grad. Jadi tergantung juga yang mau dicari itu perusahaan seperti apa. Ya betul, karena kan perusahaan juga pengen yang terbaik ya buat mereka gitu ya. Terus Nah, apalagi terutama perusahaan kecil ya, mereka pengen langsung satset ya, pengen langsung kerja gitu kan. Dan kalau dari fresh grade-nya jangan khawatir juga gitu ya, masih ada kok sebenarnya yang perusahaan-perusahaan untuk menampung ya lulusan fresh grade gitu ya, yang nggak punya pengalaman gitu ya, yang masih mencari-cari ilmu, masih mencari-cari sebenarnya berkarir seperti apa gitu ya Kak. iya. Oke, nice. Kita lanjut ya Kak ke pertanyaan Ya. berikutnya dari Kak Nova. Ya, ini bagaimanakah menghadapi para stakeholder atau karyawan yang sudah terbilang senior tetapi mempunyai sifat senioritas? Mungkin di sini maksudnya sifat senioritas tuh ini ya, ada sikap-sikap yang nyuruh-nyuruh gitu mungkin ya, dalam konotasi yang cukup agak-agak rese gitu ya, ribet gitu ya mungkin. Bisa dijawab Kak, mungkin punya pengalaman juga. Iya, itu kalau saya pernah punya atasan yang memang agak rese ya. Suka nyuruh-nyuruh, dan kalau di luar kantor itu memang agak nyebelin. Kalau pas saya tuh waktu itu masih memang fresh grad atau 1-2 tahun itu, saya ya kalau di dalam kantor itu saya expect dia memang kalau dia tidak respectful, saya akan bicara dengan dia baik-baik, tolong you have to be respectful. Tapi kalau outside of the office ya kalau saya memang tidak terlalu suka dengan sikap dia ya saya jauhin aja, nggak usah diajak omong. Paling nggak di dalam kantor ya kita harus just respect each other and just ngelakuin apa yang kalian harus lakuin aja. Kalau memang harus dikerjakan, dikerjakan aja. Dan kalau memang udah parah banget, silakan bicara dengan mungkin bos kalian sendiri atau atasan atau mungkin bagian HR. Mungkin mereka bisa membantu advice kalian apa yang harus dikerjain. Oke, oke. Mungkin udah jelas ya Kak Nova gitu ya, bahwa dunia kerja juga semuanya tidak akan semulus itu juga ya Kak. Pasti ada aja gitu ya. Udah pasti, Yang apalagi perusahaan besar ya, pasti ada aja. pasti ada aja. Jadi harus siap nih, tahan mental gitu ya untuk bekerja gitu ya di perusahaan manapun gitu kan. Oke, sip, thank you. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Dian ya. Seberapa pentingnya kita perlu berteman dengan rekan kerja? Oke, itu pertanyaan pertama. Dan apakah itu bisa memengaruhi profesionalitas kita dalam bekerja? Pertanyaan kedua. Dan ya kalau misalkan berpengaruh, batasan-batasan berteman tuh seperti apa sih yang bisa kita lakukan agar profesionalitas tuh tetap terjaga? Wah, bagus nih pertanyaannya. Boleh jawab, Kak? Iya, iya. Oke, jadi apakah seberapa pentingnya kita perlu berteman dengan rekan kerja? Menurut saya itu sangat penting. Karena mereka yang akan membantu kalian untuk at least settle in the first 2 days atau bekerja bareng. Kalau misalnya kayak di PwC itu, kalian bakal selalu kerja in a team. Di tim itu bakal ada orang yang misalnya satu klien itu 5 orang, 5 orang itu pasti levelnya semua berbeda. Bisa ada level yang paling junior, habis itu atasannya senior, habis itu manager, direktur, dan partner. Dan kalau kalian misalnya tidak bisa berteman, itu mungkin agak sulit ya untuk ngelakuin kerjaan kalian, atau mungkin kalau ada yang harus diskusi, dan mungkin kurang enak ya kalau kalian nggak berteman dengan bos-bos kalian. Bukan harus super close, tapi ya at least mengenali mereka dan rekan-rekan yang se-level kalian juga. Jadi kalau misalnya ada yang perlu ditanyain, mereka bisa bantu kalian, dan again bisa bolak-balik bantu sesama. Itu yang pertama ya. Terus yang keduanya, apakah bisa mempengaruhi profesionalitas kita? Bisa, yang seperti saya bilang tadi, kalau misalnya di tim kalian itu levelnya, yang anak-anak yang bekerja levelnya berbeda-beda, itu akan sangat membantu kalau kalian bisa be more friendly, jadi bisa diajak ngobrol sama direktur atau partner atau manajernya. Ntar ke depannya kalau memang kerjaan kalian bagus, bisa
bisa di refer untuk promotion, for example. Oh yeah, I know her. Dia orangnya super friendly, kerjanya bagus. I think we can give her a try, misalnya. Jadi ya itu pasti ada impact-nya dengan pekerjaan kalian. Kalau batasan berteman seperti apa? Oke, kalau untuk saya tergantung tim saya seperti apa. Kalau misalnya saya suka dengan orang itu dan kita cocok di luar kantor, saya lanjutin teman. Kalau dari sekarang teman saya yang dari PwC pas 2010 itu masih teman saya sekarang juga. Dan kita masih teman baik sampai sekarang ini udah like 12 years now, udah 12 tahun. Kalau memang kalian tidak begitu cocok, ya udah silakan berteman hanya di kantor aja. Di luar kantor kalian tidak usah berteman atau tidak usah berbicara, itu nggak ada masalah. Yang penting di kantor itu akur-akur aja sih, dijaga bertemannya dan relationship-nya aja sih. Oke ya, berarti emang impactful ya untuk berteman dengan rekan kerja ya sewajarnya aja gitu ya, karena nanti itu akan membantu juga dalam kolaborasi tim ya. Betul. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Kak Yanuar. Bagaimana cara kakak dulu dalam mengerjakan job desk di hari pertama yang job desk-nya berat? Ya, atau mungkin nggak harus hari pertama lah ya, mungkin ketika ada job desk-nya berat di pertama kali kakak kerja di tempat tersebut itu seperti apa dan belum kenal sebenarnya sama tim kerja, apakah meminta kolaborasi atau bagaimana sih sebenarnya cara request-nya, mungkin ya request buat bekerja samanya seperti apa itu sih Kak. Kalau yang pekerjaan pertama saya, jujur aja saya tuh orangnya sangat malu ya, jadi hari pertama saya itu mungkin agak diam-diam aja. Terus coba orang yang duduk sebelah saya tanyain aja, ini gimana sih? Ini kerjanya seperti apa sih? Ada nggak sih yang bisa saya baca-baca? Terus dia kasih tahu gitu kan. Oh iya. Terus saya tanya, ini saya disuruh ini nih. Kira-kira gimana ya? Ada nggak ya? Kamu pernah ngerjain nggak sih begini? Tapi ya untuk saya waktu itu hanya orang yang sebelah aja. Sebenarnya kalau mungkin tadinya saya lebih open dan lebih bertanya dengan orang yang di sekitar saya, mungkin informasi yang saya dapetin mungkin bisa lebih ya. Tapi ya itu harus sering bertanya sih. Ya harus sering bertanya gitu ya, karena kan tadi juga termasuk ya dalam satu kesalahan ini ya yang sering dilakukan. Itu jangan malu-malu. Iya, itu sangat Nanti susah sih ya. Ntarnya susah kalau malu-malu ya. nantinya susah nih Kak ya. Jadi mungkin di sini teman-teman bisa belajar banget untuk hari pertama, karena tadi first impression is important gitu ya. Penting banget ya. Nanti bisa ngefek juga buat teman-teman juga, buat teman tim lainnya juga misalkan. Jadi mungkin perlu diatur lah ya untuk hari pertama tuh. Teman-teman nggak usah malu-malu, tapi jangan malu-maluin juga. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Lia. Selamat malam Kak, izin bertanya, bagaimana cara pegawai, terutama untuk orang yang baru pernah bekerja, orang baru itu bekerja dalam menghadapi lingkungan kerja yang toksik atau buruk, agar tidak memengaruhi kesehatan fisik maupun jiwa. Intinya menghadapi lingkungan yang toksik gitu ya. Gimana tuh Kak? Kalau menurut saya kalau udah toksik ya saya keluar aja sih. Not worth it ya kalau udah ngaruhin kesehatan. Kalau buat saya sih langsung keluar aja, karena kalau udah kena kesehatan kayaknya udah not worth it. Udah nggak bisa berkompromi lagi ya Kak. Enggak. Gitu ya. Oke, tapi kalau boleh tahu emang sebenarnya kan ini pasti definisi toksik orangnya beda-beda ya Kak. Mungkin ini sebenarnya kalau dari kalian mungkin toksiknya bisa jadi hanya Personality-nya aja ya toksik. iya, kadang suka ada bukan pepatah sih, orang-orang juga yang sering seliweran di sosial media gitu ya, ada yang suka membandingkan kayak ya itu mah belum toksik gitu ya, gua nih Iya. toksik. Nah padahal kan sebenarnya jadinya kita nggak tahu sebenarnya batasan toksik tuh segimana gitu loh. Itu sebenarnya kalau kakak nih menentukan bahwa oke, ini sebenarnya udah toksik nih gitu ya, apakah emang batas terluarnya adalah oke, kalau gua sampai sakit misalkan, kalau gua sampai tipes misalkan, itu berarti itu udah toksik, atau gimana tuh Kak batasan? Kalau saya misalnya di lingkungan pekerjaan, kalau misalnya itu akan impact ke karir saya,
Mungkin yang pertama saya akan lakukan adalah bicara dengan HR ya. Kasih tahu dia, oh ini situasinya begini. What's your advice? Apa yang bisa saya lakuin atau apa yang bisa kamu lakuin sebagai HR? Karena menurut saya ini tidak adil atau gimana gitu. Cerita ke HR karena mereka itu biasanya akan jadi kayak counselor-nya kalian juga. Mereka yang seharusnya membantu kamu untuk nyaman di lingkungan pekerjaan sih. Dan kalau mereka juga itu tidak membantu dan menurut kalian sudah ini parah banget sih kayaknya not worth it gitu. Ya kalau memang ada opsi untuk keluar, kalau untuk saya sendiri ya udah not worth it gitu. Tapi kalau memang mau dicoba, silakan dicoba, there is no harm. Dicoba aja beberapa minggu, coba bicarain dengan teman yang di tim kalian atau gimana sih ini solusinya, what can I do? Apa yang mesti dilakuin? Do you know him? Misalnya ada teman kalian yang dekat sama orang itu mungkin dia bisa ajak bicara atau bicara bareng. Dan kalau memang tidak ada solusinya atau HR tidak membantu, um, mungkin ya bisa di-consider cari yang lain atau mungkin kalau partnernya is involved, kayak bos direkturnya bisa membantu, bisa juga diajak omong. Yang penting dari saya sih sudah dicoba dan it's not working out. Oke, tuh teman-teman ya, ini insights yang menarik banget. Jadi kita harus tegas nih kepada diri sendiri ya. We have to be firm gitu ya, bahwa oke, ini kalau udah nggak worth it, ini nggak adil, bisa langsung ngomong ke HR ya, atau kalau udah nyampe ke kesehatannya terganggu nih, wah ini udah gak beres gitu ya. Berarti bisa coba ngobrol sama temannya, apakah emang cuman gue doang gitu, apa cuman aku doang yang merasakan, dan bisa divalidasi gitu ya. Jadi biar tahu dan segeralah keluar dari lingkungan tersebut biar teman-teman nggak mengganggu karirnya ke depannya. Wah, nice banget ya. Kita next lagi ke pertanyaan berikutnya dari Kak Fahma. Saya mau bertanya, bagaimana sih cara kita berkomunikasi yang baik dengan rekan atau mengakrabkan diri ya, baik teman sekantor atau bos, terlebih bagi orang yang masih dalam episode pemalu nih Kak ya, introvert. Gimana sih sebenarnya biar asik gitu ya dalam bergaul gitu ya, atau mengakrabkan dirinya tuh gimana sih tipsnya? Apalagi Kak Sunaina tadi menyebutkan agak pemalu ya. Iya, jadi kalau saya itu ya memang pertama-pertama memang agak lama ya untuk bisa comfortable dan bisa berbicara dengan semua. Mungkin ada baiknya kita coba praktis sendiri di rumah. Kayak misalnya, halo nama saya bla bla bla. Saya dulu kerjanya ini atau ini pekerjaan pertama saya. Posisi saya sekarang ini. Jadi bisa juga tanya, oh kalian ini ngapain di sini? What's your role? Udah berapa lama? Mungkin bisa dimulai dari situ. Dan seterusnya mungkin kalau misalnya timnya diajak ikut lunch, kalian ikut-ikut aja. Nah, di sana biasanya lebih rileks ya. Kalau lagi lunch itu lebih rileks dan pembicaranya mungkin lebih gampang ya topik-topiknya. Ikut-ikutin aja kalau misalnya yang lain lagi bicara tentang liburan, ya kalian boleh jump in and ask, oh iya saya kesini. Pernah nggak kesini? Or pasti ada juga yang nanya, oh hobinya apa? Just like super relax, simple questions. Nggak usah langsung terlalu personal ya. Mungkin kan baru hari pertama juga atau hari minggu pertama, santai aja. Biasanya kalau di luar kantor agak lebih relax, mungkin lebih gampang untuk berbicara. Oke, oke. Itu menarik tuh ya, tips untuk Kak Fahma kalau pengen mencoba mengakrabkan diri ya. Bisa dicoba gitu ya nanti di luar kantor gitu ya, kalau udah cukup oke nih ya untuk diajak main gitu, diajak makan lah istilahnya ya, yang paling gampang. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Kak Lailatul. Oke, bagaimana cara mengatasi rasa bosan dan tertekan saat pekerjaan? Karena mungkin ini dikejar target ya. Ini. Gimana tuh, Kak? Ada tips nggak? Mengatasi rasa bosan dan tertekan itu interesting, karena itu sering banget kalau di PwC itu, perasaan itu sering banget sih. Especially kalau udah deadline ya. Deadline bulan April, harus masukin SPT itu kayaknya udah sangat tertekan. Biasanya kita coba try to have a bit of fun di kantor, kayak misalnya
coffee break every now and then, kita coffee break yuk, coffee break atau lunch break. Lunch break kita pasti coba keluar sebentar dan balik, tapi ya nggak terlalu jauh sih, yang penting keluar cari fresh air sedikit, atau mungkin celebrate setelah udah deadline, udah di-submit semua, kita biasanya coba go out, have fun somewhere, sama-sama sama tim. Atau kalau bosan mungkin kita coba bicara dengan yang lain, atau do something fun outside of the office gitu sih. Biasanya itu lumayan membantu. Jadi nggak hanya di kantor terus. Jadi biar nggak penat, nggak bosan, bisa cari udara segar gitu ya, bisa selebrasi setelah tugasnya selesai gitu ya. Itu Iya, bisa dicoba ya, mungkin mikir, oke, nanti habis target ini selesai, bisa makan-makan gitu ya. iya, something to look forward to lah. Betul ya. Menarik nih ya. Mungkin karena waktu juga, kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir kali ya, Kak. Lanjut ke pertanyaan dari Kak Naufal. Apakah terlihat menonjol dan memiliki kemampuan terlihat baik di hadapan atasan itu merupakan hal yang penting atau malah jadi bumerang ya? Dan mencari muka di dunia kerja itu hal yang wajar atau tidak? Oke, ini agak tricky ya. Intinya sih sebenarnya gimana sih kalau berhadapan dengan atasan, kalau saya terlihat menonjol tuh terlihat sangat menonjol gitu ya, sangat menonjol dibanding yang lain itu gimana gitu untuk berhadapan dengan bos. Oke, kalau untuk saya sendiri sih, menurut saya ya, mungkin it's good to know, kayak kalau punya informasi atau knowledge tertentu, tolong dipakai, tapi ya nggak usah sombong, pakainya ya santai aja gitu. Kalau ditanya, kamu boleh jawab aja. Saya pernah experience ini. Oh, saya baca ini. Ya tapi nggak usah sok-sok langsung. Oh, saya tahu ini, saya tahu itu. Kalau ditanya ya silakan dijawab. Kalau memang kalian punya knowledge-nya ya, informasinya. Itu tidak akan jadi bumerang kalau misalnya memang informasi yang kalian ngomong itu benar dan akurat, itu akan terlihat good for yourself. Mungkin oh iya, dia tahu, saya bisa kasih dia kerjaan, saya bisa langsung mulai dia. I think I like him gitu misalnya. I think he can be useful for the team. Dan itu bukan berarti itu bumerang. That is something positif malah. Dan kalau untuk mencari muka itu sebenarnya hal yang wajar. Banyak banget orang yang baru suka banget cari muka karena menurut mereka it's like putting kayak themselves out there ya. Jadi like kalau oh iya I know this guy, kemarin itu dia kayak begini. Tapi ya as I said, ada batasnya lah, nggak usah terlalu sok gitu. Betul, sepakat ya. Jadi emang ini agak tricky gitu ya. Kita harus sewajarnya nih untuk terlihat menonjol, jangan sampai sombong gitu ya. Ini memang Iya, apalagi untuk fresh grade ya, jadi bingung kayak aduh gimana ya, apa yang harus disombongin juga nggak tahu gitu, harus menonjol. Takutnya dibilang cari muka padahal nggak ngerti apa-apa gitu kan. Sebenarnya iya, harus tahu batasannya tuh susah gitu sih Kak. Kayak aduh betul harus betul. emang butuh pengalaman sih Kak ya nggak sih? Iya, paling nggak menurut saya sih kalau memang kita punya ilmu, kita bisa aja suggest. um, oh ya, menurut saya gimana kalau memang musimnya A, B, C, D. Bisa benar, bisa salah, dan that's okay. Yang penting kita sudah coba. Itu bukan berarti kita sombong. Mungkin juga cara berbicaranya ya sangat penting. Kalau kita bicaranya like apa cara yang biasa, nggak sok gitu, mungkin itu juga membantu sih gimana cara kita mengeluarin kata-kata kita. Berarti tergantung cara penyampaiannya guys Oh ya. ya betul, iya. Dan oke, menarik banget ya sesi kita malam ini. Cuman sayangnya waktunya sudah menunjukkan 25.9 nih, Kak. Mungkin sebelum kita tutup sesi webinar ini, Kak Sunaina mungkin bisa ada dua patah kata mungkin untuk memotivasi teman-teman di sini sebagai penutup dari webinar dari Kak Sunaina. Menurut saya tetap the first impression is the most important ya. So on your first day, coba aja positif, sering-sering bertanya, dan jangan malu-malu. Itu aja sih. Dan segalanya coba dulu ya. Coba dulu, iya. Tadi Kak Sunaina sering banget ngomong coba dulu guys. Jadi jangan khawatir ya. Coba. Yang penting kan coba dulu. Kalau
enggak juga nggak apa-apa gitu loh. Ya, Iya. it's harmless gitu ya, itu nggak berbahaya juga. Oke, paling Kak Sunaina terima kasih atas kehadirannya malam ini, benar-benar insightful and motivating banget ya untuk di wah ini penuh nih sampai room Zoom kita tuh sampai penuh nih udah ada 500 orang gitu ya yang join sampai banyak yang susah masuk gitu ya. Udah full. Thank you banget untuk Kak Sunaina atas pemaparan malam ini. Mungkin Thank Kak you, Sunaina semoga membantu. ya sama-sama gitu ya. Mungkin Kak Sunaina bisa leave dari room Zoom ini gitu ya. Terima kasih Kak. Oke, thank you. Thank you. Nah, oke guys. Nah, kita sekarang masuk ke nah, nanti dulu ya. Tadi di spill dulu seperti biasa yang sering saya tekankan bahwa link absensi tidak ada, adanya link certificate. Nah, cuman sebelum saya ngasih link certificate yang teman-teman paling tunggu-tunggu, kan, saya mau ngumumin dulu nih, siapa sih sebenarnya pemenang dari giveaway pertanyaan menarik, ya. Nah, jadi pemenangnya adalah selamat bagi Kak Wawan Wahyudin dan Kak Dian, ya. Wih, congratulations, terima kasih telah berpartisipasi dalam sesi Q&A webinar malam ini ya. Nanti tim kami akan menghubungi lewat WhatsApp ya. Jadi jangan khawatir untuk tidak mendapatkan hadiahnya. Oke? Nah, oke, kita selanjutnya masuk ke yang ditunggu-tunggu oleh para pemirsa di rumah, yaitu adalah link certificate. Nah, cuman janji dulu ya guys, janji ya guys ya. Nah, jadi untuk sertifikat ini, kalau misalkan teman-teman masih belum mendapatkan sertifikatnya setelah 1 kali 24 jam atau pas dapat PDF-nya gitu atau Google Drive-nya itu error, mohon kontak kami gitu ya dan nanti tinggal isi form lagi aja, nanti kita akan mengirimkannya lagi. Oke, itu sebenarnya ya. Ini saya kasih link untuk mendapatkan sertifikat. Mungkin ya dari tim kami juga bisa share di kolom chat untuk linknya. Jadi mohon isi form kembali ya jika dalam 1 kali 24 jam sertifikat tidak dikirim. Saya ulangi lagi, mohon isi form kembali jika dalam 1 kali 24 jam sertifikat tidak dikirim. Oke, tapi khusus bagi yang partisipan Zoom ini, saya tekankan khusus bagi partisipan Zoom ini dari awal sampai akhir. Kalau ada yang enggak, ya mohon maaf, nggak bisa, ya, oke? Teman-teman terima kasih loh, saya sangat mengapresiasi teman-teman dari awal webinar sampai akhir sudah menyimak, jadi bisa mendapatkan sertifikatnya. Kalau yang enggak, jadi mohon maaf ya, harus mengikuti webinar dari awal sampai akhir. Oke? Paling itu aja sesi webinar kita malam ini. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan dan masih ada ketidaksempurnaan ya dalam sesi webinar kita malam ini. Jadi thank you. Semoga bermanfaat ilmunya. Semoga teman-teman dapat pekerjaan impian. Amin. Apalagi nanti mau tahun baru ya. New Year, new me, new job gitu kan. Nah, dan teman-teman juga mohon dimaklum ya kalau misalnya sertifikat kita masih ada error-errornya. Emang sekarang dari sistemnya ada semacam bug, semacam error. Jadi mohon ditunggu saja ya. Orang sabar ya, disayang Tuhan gitu kan. Oke, paling segitu aja webinar kita malam ini. Thank you so much gitu ya. Kalau ada apa-apa bisa nanti kontak dari customer service kami. Oke, terima kasih. Sekian dari webinar Bincang Pintar malam ini tanggal 21 Desember tahun 2022. Selamat malam, selamat beristirahat ya guys. Bye-bye. Thank you.